Shalom, kembali sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian dulu. Dan nanti setelah pujian ini selesai, baru kita akan mengulas firman Tuhan hari ini. Amin. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya, pujian tadi sudah menggambarkan bagaimana di dalam Tuhan kita bisa merasakan kasih-Nya dan kita membuat jiwa kita menjadi teduh. Nah saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 23 sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana kita tidak bisa merasa tenang selama bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah mendeklarasikan diri-Nya dan menyatakan diri-Nya bahwa aku adalah gembala yang baik. Selama engkau menjadi dombaku dalam pemeliharaanku dan mempercayakan hidupmu kepada penggembalaanku, kamu pasti akan mengalami seperti yang kukatakan. Sekalipun kamu berada dalam lembah kekelaman, engkau tidak usah takut bahaya, sebab aku besertamu. Itu akan menghibur kamu, penyertaanku. Bahkan ketika engkau memiliki lawan yang kuat ataupun pesaing-pesaing yang kuat, dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi Tuhan tetap bisa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan di hadapan himpitan musuh, dalam tekanan musuh sekalipun, Tuhan tetap mampu menyediakan bagi kita. Dalam Yohanes pasal 10 sudah jelas mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, dan mengucap syukur bahwa Yesus betul-betul memberikan nyawanya untuk kita. Dan itu membuat jiwa kita tenang, membuat hati kita tentram. Tidak ada dasar yang lebih tentram lagi daripada ketika kita melihat pengorbanan Kristus, kasih Kristus, cinta Kristus terhadap kehidupan kita. Ketika kita memandang kasih Tuhan, jiwa kita merasa tenang. Tenang karena ada seseorang yang begitu mengasihi kita, ada seseorang yang mencintai kita, ada seseorang yang memperhatikan kita dan peduli dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang gembala yang baik.
Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Dia baringkan kita di dalam sebuah keadaan yang tenang. Ada makanan, semua tersedia. Selama kita berada dalam penggembalaan Tuhan. Biar itu boleh menghibur kita. Dan kita tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Kita dibimbing oleh Tuhan ke arah yang tenang. Kita dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar. Lalu kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti kita. Itu yang membuat dalam kasih Tuhan kita merasa teduh. Dalam cinta Tuhan, dalam penggembalaan Tuhan, dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, hati kita akan memperoleh ketenangan. Bila firman ini boleh memberkati kita semuanya, dan Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkannya, biarlah mereka boleh berjumpa dengan Engkau. Kalau mereka masih gelisah dalam kehidupannya, masih khawatir, masih memiliki kecemasan dalam kehidupannya, mereka tidak memiliki sebuah jaminan. Biarlah mereka boleh mendekat kepadamu. Mereka boleh menerimamu. Mereka boleh mengizinkanmu masuk dalam kehidupan mereka. Dan ketika saat itulah Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Roh Kudus mengalir, menguasai dan memenuhi mereka. Sehingga mereka mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.